Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imamuddin Shah, SP, Penyuluh Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tayu, Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas metode pencampuran pestisida yang benar berdasar kode yang ada di belakang bahan aktif dari sebuah merek pestisida. Pencampuran pestisida adalah teknik yang umum dilakukan oleh banyak petani, baik itu bertujuan untuk menghemat tenaga penyemprotan maupun untuk meningkatkan efek dalam mengendalikan hama dan penyakit. Namun begitu, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan agar pencampuran ini memberikan hasil optimal dan tidak menyebabkan masalah yang baru seperti kekebalan hama atau ketidakefektifan pestisida yang menjadikan efek ketidakmanjuran pestisida tersebut dalam mengendalikan hama. Pencampuran pestisida ini memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, efisiensi dalam pengendalian hama. Dengan mencampurkan beberapa jenis pestisida, petani dapat mengendalikan berbagai jenis hama sekaligus dalam satu kali penyemprotan. Ini mirip dengan pepatah sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Misalnya dalam satu aplikasi, hama ulat dan kutu-kutuan bisa dikendalikan secara bersamaan, menghemat waktu dan menghemat tenaga. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sinergitas antar bahan aktif. Beberapa bahan aktif dalam pestisida dapat saling menguatkan ketika dicampur, sehingga efektivitasnya meningkat. Misalnya pestisida A dan pestisida B, jika digabungkan bisa bekerja lebih cepat dan lebih kuat dalam membunuh hama dibandingkan jika digunakan secara terpisah. Dan manfaat yang ketiga, pencampuran pestisida ini yaitu untuk pencegahan kekebalan hama atau resistensi hama. Resistensi terjadi ketika hama menjadi kebal terhadap pestisida tertentu akibat penggunaan berulang dengan bahan aktif yang sama. Dengan mencampurkan pestisida dari golongan yang berbeda, hama lebih sulit untuk beradaptasi dan menjadi kebal. Menurut penelitian, ada pestisida yang boleh dicampur dan ada yang tidak boleh dicampur. Patokan pencampuran ini bisa dilihat dari kode di belakang bahan aktifnya. Misalnya, kita akan mencampur antrakol dan spontan dalam sekali aplikasi dengan tujuan untuk mengendalikan jamur sekaligus ulat dan serangga dalam sekali penyemprotan. Maka kita perlu tahu kode di belakang bahan aktif dari masing-masing pestisida ini. Mari kita cek. Antrakol dengan bahan aktif propinep terdapat kode WP yang berarti wettable powder, dan spontan dengan bahan aktif dimehipo dengan kode SL. Ini adalah tabel patokan pencampuran pestisida berdasar kode bahan aktifnya. Nomor 1, pestisida dengan kode AS, SL, SP, SC, WSC, dan SG tidak boleh dicampur dengan sesama jenisnya. Seperti contoh, SC tidak boleh dicampur dengan SC. Kemudian tabel nomor 2, pestisida larut air AS, SL, SP, SC, WSC, dan SG boleh dicampur dengan pestisida yang berbasis suspensi seperti WP, F, WDG, dan DF. Yang nomor 3, pestisida larut air seperti AS, SL, SP, SC, WSC, dan SG boleh dicampur dengan pestisida berbasis EC. Kemudian nomor 4, pestisida berbasis suspensi seperti WP, F, WDG, dan DF boleh dicampur dengan sesamanya. Contohnya WP boleh dicampur dengan F, WDG, dan DF. Pestisida berbasis minyak seperti EC tidak boleh dicampur dengan sesama EC karena dapat menyebabkan bahan aktif tidak larut sempurna. Silakan di screenshot tabel pencampuran ini. Kemudian kita lihat tabel ini. Kita cocokkan dengan antrakol yang berkode WP dan spontan yang berkode SL. Lihat tabel nomor 2. WP dan SL boleh dicampur. Contoh lagi, misal akan mencampur abasel dan spontan.
Mari kita cek. Abasel dengan bahan aktif abamectin dengan kode EC. Spontan bahan aktifnya dimehypo berkode SL. Boleh nggak kode EC dan SL dicampur? Kita lihat tabelnya di nomor 3. EC dan SL boleh dicampur. Perhatikan tabel lagi, bahwa di tabel nomor 1 SL dengan SL tidak boleh dicampur, dan tabel nomor 6 EC dengan EC juga tidak boleh dicampur. Contoh, spontan dan konfidor misalnya, kodenya sama-sama SL, spontan dengan dimehypo SL, sedangkan konfidor imidacloprid SL. Ini tidak boleh dicampur karena bisa terjadi pelemahan daya racun masing-masing merek. Kemudian Virtaco, Marsal, Prevaton, Abasel, Agrimek, Besgrimek ini juga tidak boleh dicampur karena semuanya berkode EC. Ada baiknya saudara tani men-screenshot tabel ini untuk patokan dalam aplikasi nantinya. Kode di belakang bahan aktif ini menunjukkan jenis formulasinya. WP, Wettable Powder, berbentuk bubuk yang bisa larut dalam air. SC, Suspension Concentrat, cairan kental yang mengandung partikel padat tersuspensi, harus dikocok sebelum digunakan agar bahan aktif tidak mengendap. SP, Soluble Powder, bubuk yang langsung larut dalam air, mirip dengan WP. EC, Emulsifiable Concentrat, berbasis minyak, harus dicampur dengan bahan lain agar bisa larut dalam air. Kemudian WSC, Water Soluble Concentrat, cairan kental yang mudah larut dalam air dan membentuk larutan homogen, namun tetap harus dikocok sebelum digunakan. Kode SC dan WSC harus dikocok dulu sebelum diaplikasikan karena pasti terjadi pengendapan dalam botol kemasannya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pencampuran. Jangan mencampur pestisida dengan bahan aktif yang sama. Agrimek, Abasel, Besgrimek jangan dicampur karena sama-sama berbahan aktif abamectin. Contoh lagi seperti spontan, manuver, sidatan juga jangan dicampur karena sama-sama bahan aktifnya dimehypo. Dalam pencampuran ini juga jangan langsung dicampur di tangki. Isi tangki dengan air separuh saja terlebih dahulu. Lalu lakukan pencampuran masing-masing merek pestisida dengan air terlebih dahulu di 2 ember yang berbeda. Baru dimasukkan tangki satu persatu. Satu dimasukkan tangki, kemudian diaduk di dalam tangki. Kemudian baru pestisida satunya lagi dimasukkan, baru diaduk lagi. Nah, itu tadi pembahasan kali ini tentang metode pencampuran 2 pestisida atau lebih yang benar. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di materi pembahasan menarik lainnya. Bersama saya, Imamuddin Shah SP, Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tayu, Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Sampai jumpa di video berikutnya.